Halo, ketemu lagi di Offside Duo hari Jumat. Karena tayang hari Jumat, karena seperti biasa kalau ada Liga Champions ataupun ada pertandingan yang penting lainnya di midweek, pasti kita akan bergeser ke hari Jumat. Tapi kalau nggak ada pertandingan di midweek, kita akan kembali di hari Kamis. Dan seperti biasa, ketika nggak ada Koci, selalu ada Super Sub saya. Sabto Haryo, S-nya itu Super Sub berarti ya. Super Sub. Karena Koci udah berangkat kemarin malam, hari Kamis malam ke Australia, lebih dulu ke Melbourne. Nanti gue sama Hanif juga akan nyusul di hari Minggu malam, tapi langsung ke Sydney. Jadi akan ketemu coach itu sekitar hari Senin tanggal 17. Baru kita mulai di sana lah bikin konten sebelum tanggal 20 itu ya. Timnas main. Termasuk offset dulu bikin di sana. Mau gak mau deh. Kalau dia gak males paling gak usah lah masih gitu anjay. Ya gampang lah, itu bisa diatur nanti. Yang jelas kita mau ngupdate banyak pertandingan dari midweek kemarin, ada pertandingan-pertandingan Eropa dan juga mempreview yang akan terjadi di akhir pekan ini. Karena kemarin malam tuh rame banget ya. Sebenarnya ramenya karena drama adu penalti dan juga ada mungkin hal insiden atau kejadian yang memang jarang terjadi. Jadi akhirnya very rare, sangat langka walaupun bukan pertama kali, tapi kayak membuat orang harus ngelihat lagi secara rulesnya, ngelihat lagi secara case per case-nya, contoh-contoh sebelumnya. Kemarin pertandingan antara Derby Madrilena antara Atletico dan juga Real Madrid di kandang Atletico berjalan sangat intens lah ya. Intens, tapi menurut gue di babak kedua udah di babak kedua akhir dan juga extra time menurut gue udah poor quality dari sisi decision makingnya, dari sisi teamworknya, karena udah lebih ke main banyak main Madrid yang pengen show off, nge-shoot asal. Decision making itu lama gitu. Kalau di awal-awal menurut gue masih bagus lah, tapi ketika di akhir-akhir tuh kayak udah agak berantakan secara kualitasnya. Tapi ya mungkin secara stamina udah turun, konsentrasi udah menurun, lagian juga ada pergantian pemain yang membuat secara skema berbeda. Kita sebelum ngomongin dramanya Mas, dari pertandingannya Atletico memulai dengan sangat baik ya. Di awal-awal bisa nyetak gol duluan, mencuri gol. Ini yang gue lihat dari skemanya Madrid, kalau kebobolan sering banget kayak gini nih, ketika dia maju sering beberapa pemain yang lupa untuk telat untuk turun, dan kemarin meninggalkan sekitar 3-4 pemain doang, 3 ya, diserang balik secara jumlah udah kalah Atletico dan golnya terjadi dengan sangat mudah. Iya, Conor Gallagher lagi. Gallagher main yang ya gitulah, kalau kata Koci otot doang gak punya otak gitu kan. Tapi harus diakuin sih, ya mungkin gak superior ketika PSG bisa ngebuat sulit Liverpool. Ya. Ini juga kelihatan kemarin Madrid sama sekali dibuat gak nyaman sama Atletico. Betul. Atletico ya seperti antitesisnya Madrid lah. Mereka selalu bisa ngebuat Madrid tuh gak bisa ngeluarkan permainan terbaiknya gitu. Apapun yang dicoba gitu, mau dari flank kayak, mau dari tusukan-tusukan, umpan-umpan terobosan, dan berapa kali nyampe ke Mbappe, tapi mereka tahu gimana caranya untuk bisa ngentiin Mbappe. Ketika sampai lepas, ya lo harus jatuhin dia. Itu kan yang jadi penalti. Yang jadi penalti buat tadinya mau diambil Mbappe kan, tapi dikasih ke Vinicius, tapi malah bolanya jadi out. Ya untungnya Madrid lolos juga, mungkin dari sisi Madridnya seperti itu. Tapi Atletico ngasih gambaran buat klub lain gitu, gimana caranya ngebuat Madrid nggak nyaman gitu. Betul-betul defense-nya rapi, mereka nggak low block, bertahan total gitu. Cuman by numbers tuh mereka ngebuat Madrid itu nggak bisa outnumbered mereka gitu. Dalam setiap serangan tuh nggak bikin mereka superior dalam sisi jumlah gitu. Mereka selalu dibuat nggak bisa ngembangin permainan setelah masuk ke sepertiga terakhir. Itu kan umpan-umpannya jarang banget. Yang betul-betul umpan yang hampir menjadi gol ya gue berasa yang cuma Mbappe itu doang ya yang jatuhin itu. Kalau dilepas ya bisa aja tuh menjadi gol gitu kan. Dan betul-betul keputusan tepat yang diambil oleh Lenglet untuk ngejatuhin dia. Dan akhirnya ketika out ya akhirnya dapat napas lagi kan si Atletico Madrid gitu. Sementara Atletico juga mencoba dengan ya gaya mereka. Counter, walaupun mereka gak terlalu defensif sih menurut gue ya. Tapi counter-counternya juga bahaya juga. Terakhir si Angel Korea juga hampir bikin gol kan tuh. Udah balik badan, nembak, bolanya ke atas gitu. Jadi ya dibilang poor decision making, tapi dibuat frustrasi sama Atletico menurut gua Madrid. Mencoba segala upaya, dari flanks mencoba, tusukan dari Rodrigo, semua pemain dibuat gak bisa ngasih something extra gitu. Megang bola,
ada keputusan apa yang harus diambil setelah itu, udah keburu dikerebutin sama pemain Atletico, akhirnya hilang. Dan berapa kali memang maksa sih, Mbappe udah di mau dribble sendirian 3 orang mau dilewatin, bola lepas gitu kan. Padahal yang pemain tengahnya udah kerja keras untuk intercept, untuk nyuri bola. Nggak lama Mbappe maksa itu hilang lagi bolanya gitu kan. Tapi pressing antara kedua tim betul-betul ngebuat itu jadi bolak-balik terus. Terus sebenarnya. Makanya gue bilang disitulah menurut gue ya mungkin point of view lainnya mungkin bisa dibilang ya ini intense game yang mungkin secara taktikal beradu. Cuman dari sisi gue itu menurut gue udah menurun, ada poor quality-nya karena itu banyak Mbappe maksa. Ada pemain lain kayak siapa kemarin si sayapnya tuh juga maksa juga untuk masuk juga. Jadi kayaknya bukan lagi secara tim, udah kayak ngadu mental sama pengen show off gitu kan. Ya, siapa tahu kan berapa kali Mbappe ketika beradu sama 2 orang lepas juga kan, ketembus gitu bola itu ada kayak dingdong lah dedet tapi tiba-tiba bisa lepas gitu. Tapi kan nggak semua pergerakan akan berujung balik lagi ke dia gitu. Tapi berapa kali Mbappe nunjukin ya dia sedikit maksa sih dalam decision making yang tadi lo bilang, terutama di akhir-akhir pertandingan sama masukin ke dia extra time. Tapi justru kemarin gue ngeliat di akhir-akhir lebih menyimpan potensi bahaya sih ini si Atletico yang kemarin kayak sejak Korea sama Sorloth masuk, cuman ya Sorloth parah banget sih. lambat. Itu ada yang man to man udah ngadep ke Courtois atau Courtois udah mukanya begini nih. Dia nendangnya ke kiri lah, gimana gawangnya di kanan. Iya, mungkin itu kualitasnya Sorloth ya, makanya dia cuma jadi pemain cadangan ya. Begitu, malah tuh kalau kena kelar tuh Madrid tuh, walaupun memang Mbappe harusnya juga bisa bikin Madrid menang juga dengan penaltinya si Vinicius. Tapi kemarin Vini jelek banget mas ya. Dari sisi permainan, komunikasinya, makanya gue lihat berapa kali Bellingham sampai teriak-teriak ke Vini kan, sampai si Ancelotti juga ngasih instruksi Vininya kayak ngasih pembelaan dan akhirnya nggak lama kan diganti kan di extra time kan. Menurut gue kemarin Vini jelek, jadi kemarin berjalan agak sedikit timpang gitu. Tapi kalau lihat pemain cadangannya justru kemarin Brahim Diaz mainnya bagus ya. Gue kaget Brahim Diaz mainnya bagus kemarin tuh. Yang mengejutkan kan kenapa dia nggak jadi starter kan? Yang di pertandingan pertamanya kan dia yang bikin gol kedua Madrid. Dan dipertanyakan juga sama fans Madrid kenapa nggak dia aja tetap dipertahanin. Modric juga udah kelihatan capek juga ya. Dalam berapa pertandingan, dalam berapa menit gitu. Tapi ya secara overall gue cukup oke lah pertandingannya, terhibur dari sisi pertandingan karena saling mencoba nyerang, saling mencoba create, tapi defense setup yang dibuat kedua tim memang betul-betul bisa, terutama kalau Madrid kan lebih ke counter press gitu ya. Kalau Atletico dia tahu jaga jaraknya antar pemain, ketika ini masuk ya gue cukup jagain di sini, tambahin 1 orang bola hilang kayak gitu. Sementara Madrid interceptnya sih bagus banget, berapa kali terobosan bisa dipotong, on point semua gitu, bola-bola yang coba dicegat sama pemain Madrid. Kemarin Kamavinga gue apresiasi main bagus kemarin, dia berapa kali mutus serangannya Atletico, walaupun kayaknya dia pasti kesel juga kalau ngeliat Mbappe, anjing gue baru aja nekel bola bagus banget, hilang tuh bola gara-gara Mbappe. Bellingham juga kelihatannya berapa kali kesel, dia udah kerja keras maju mundur karena kita tahu pasti Mbappe gak akan memberikan efek defense yang bagus. Vini ada beberapa kali dia juga ngerebut, tapi kadang dia juga melebar nunggu bola juga. Jadi gue liat kemarin Bellingham, terus juga si Kamavinga, Valverde itu kemarin kerja keras banget. Tchouaméni di babak pertama oke lah, cuman kan dia diganti babak kedua kan. Tapi somehow semuanya tuh berjalan dengan lumayan semua lah kemarin. Gak ada yang benar-benar main jelek banget juga gak ada. Paling ya kemarin yang ya agak kerasa kualitasnya kurang ya Vini sih menurut gue kemarin. Ya bukan sekelas standarnya dia. Sama Rodrigo ya gitu aja ya, flat banget menurut gue kemarin Rodrigo. Malah lebih bagus waktu Brahim Diaz masuk. Nah kita masuk ke dramanya mas. Ini gue nonton berkali-kali. Hah? Udah selesai? Siapa yang kurang nih? Siapa yang salah nih? Ternyata kan karena gue nontonnya kan gak pakai suara kan. Berhubung. Tapi kan kelihatan di X merah yang Iya itu ya. Makanya gue nanya. Kok tadi masuk kan? Dan dia selebrasi gini kan. Dan gue gak dengerin suaranya karena udah habis sahur itu kan. Udah mau penalti kan habis sahur. Gue udah matiin TV tuh. Karena bini gue sama ini kan mau tidur setengah jam lagi buat kerja dan juga sekolah kan, gue matiin dan gue baru dengar ternyata katanya di komentatornya ngomong ada yang ngomongin sensor lah, ada yang ngomongin VAR ini itulah katanya double touch dan segala macam. Menurut lo secara rulesnya gimana sih mas, emang double touch itu? Iya, bola tendang sebelum masuk ke gawang itu ada 2 sentuhan. Ada 2 sentuhan, apapun bentuknya, sedikit apapun bentuknya, sepelan apapun itu akan dianggap sebagai sebuah pelanggaran, sehingga itu tidak bisa dikatakan sebagai sebuah gol gitu.
Cuman kan yang gua ulang-ulang terus Gila sih, itu tipis banget. apakah itu sebelum, apakah itu sesudah, tapi apapun bentuknya setelah biasanya kan setelah ya. Jadi ketika lo nendang kaki kanan lo itu bola itu kena kaki kiri sedikit dan itu bola itu akan sedikit berbelok. Yang dalam kasus Mahrez waktu Leicester lawan City ya. Leicester lawan City dia nendang bola itu kan kelihatan agak belok ketika di udara kan. Itu kan pasti ada sebabnya terkena kaki kirinya, kaki yang dia nancepin kaki sebelum nendang. Kena kaki kanan, kaki kirinya membuat bola itu sedikit berbelok dan kiper itu kan bisa ngelihat kalau ada bola sedikit berbelok gitu. Makanya dia langsung angkat tangan. Pada saat itu kipernya Guardiola juga bilang dua sentuhan sehingga kalau waktu normal itu menjadi sebuah indirect free kick ya untuk tim lawannya. Sementara kalau di adu penalti otomatis itu dianggap sebagai sebuah kegagalan. Sama halnya ketika bola itu mantul balik ke lo dan lo terusin kan nggak boleh kan? Nggak boleh. Mantulnya ke tiang ya, mantul ke penalti mantul ke tiang kan nggak boleh juga kan? Ketika lo samber lagi itu dianggap sebagai sebuah pelanggaran. Makanya kemarin tuh kayak pas mau Valverde ngambil kok ada waktu jeda dulu. Iya. Ini apa sih terus VAR gitu gue pikir wah ini apa double kick, apa double touch. Ternyata dikerasin dengerin komentator kayaknya ada review tentang double touch itu dan pas di review memang terlihat gitu. Cuman gue perhatiin itu nggak kelihatan banget ya. Iya. Ada dari satu sisi dari depan itu kelihatan begitu dia nancepin kakinya bolanya sedikit bergeser. Tapi apakah itu ketika nancep bagian dari rumput dan tanahnya membuat bola itu yang bergerak apa enggak kan bisa kayak gitu. Tapi kalau gue lihat perhatiin terus-terusan gue ngelihatnya tuh setelah kaki kanan kena kaki kiri. Iya. Lebih make sense itu gitu. Memang. Karena memang ada bouncingnya pun juga beda mas ya. Ketika kena kaki kiri tuh kayak ada bouncingnya tek gitu dulu. Walaupun memang arahnya lurus ke atas kan. Tapi arah pergerakan bolanya memang agak aneh sih. Karena gue pikir awalnya orang bilang double touch itu kena kaki kiri dulu baru kanan kan. Tapi kayaknya nggak mungkin bouncingnya seperti itu kalau kena kaki kiri dulu kan. Iya, makanya yang gue ulang-ulang dan ada satu angle di mana ketika dia nancepin kaki bola itu emang sedikit kayak goyang gitu. Goyang. Tapi kan gitu. Apakah itu tadi gue bilang apakah karena hentakan ke tanah bola itu jadi sedikit bergeser. Tapi menurut gue lebih make sense itu ketika bola itu justru terkena kaki kiri setelah disamber oleh kaki kanan dia. Dan itu yang terjadi juga sama Mahrez pada waktu itu. Bolanya kaki kanan nyamber, kaki kirinya kena dikit ujungnya dan itu membuat bola itu berbelok sehingga itu dianggap sebagai sebuah pelanggaran. Ada berapa juga case juga kalau nggak salah Mitrovic di Piala Dunia apa Piala Eropa gitu. Piala Dunia deh kalau nggak salah yang dia lawan Portugal sama kayak gitu juga kena double touch juga. Ya ujungnya dianulir juga dan akhirnya karena ini waktu normal dikasih indirect free kick juga buat lawan. Memang apesnya ini karena adu penalti. Jadi ya lo udah habis gitu gamenya dan emang secara drama tuh jadi agak aneh gitu kan karena gue juga ngeliat waktu di habis si Alvarez nendang kan sempat dicek dulu kan dan gue cuma ngeliat deh masih cuma santai gitu dan kayak nggak ada protes yang berlebihan kan dari pemain Atletico dari Simeone nggak ada pasti bingung kan dan nggak ada kamera tuh yang nyorot banyak ke mereka kan jadi gue pikir kenapa sih ini apa mungkin gue pikir dan tuh kayaknya mereka juga nggak bisa ngelihat si X-nya juga kali ya para pemain ya kan? Iya. Kan di atas juga gak kelihatan juga dan mereka si Simon si Wozniaknya itu kan cuman gini terus dia gini kan gue pikir apa nih nggak ada apa-apa tetap lanjut ternyata nggak gol gitu kan anjir kok udah kelar ini gitu makanya gue agak aneh sih makanya waktu si tendangannya Madrid yang ada yang siapa yang gagal Madrid ada satu kan yang gagal enggak 4 langsung masuk Vasquez. Jelek banget tendangannya kan. Gua pikir, justru pemain yang paling tenang dalam penalti kan biasanya Vasquez. Berapa kali adu penalti itu Vasquez jadi pemain yang udah pasti ngegolin lah. Iya, tendangannya malah ke tengah. Tapi di situ ke tengah banget. Gue pikir malah wah ini seru nih tahunya Atletico udah dua tendangan yang gagal udah kalah juga ujung-ujungnya. Gue pikir akan makin seru gitu kan. Ternyata ya udahlah. Berarti itu ya guys secara rules sudah dijelasin juga tadi bahwa emang double touch. Mau gimana pun caranya mungkin ini emang harsh ya. Kalau orang mungkin mikirnya apes banget. Kenapa nggak diulang aja? Nggak bisa. Karena kan kalau kiper lu berdiri di luar garis itu kan yang nendang kan yang mau nendang gitu. Bukan kipernya yang mau nendang. Kalau ini kan memang bolanya sih yang penendang. Jadi ketika yang nendang udah melakukan double touch ya bolanya akan dianggap tidak sah secara ininya peluang dan tidak mungkin diulang gitu. Itu yang emang ya itulah sepak bola itu emang kejam kadang-kadang. Kejam dan terjadi pada pemain yang main bagus di pertandingan kemarin kan. Iya. Alvarez tuh gila sih itu orang.
Jadi ini bukan skema Madrid Raja Eropa, Madrid anak emas UEFA. Gue kemarin nontonin semuanya, even gue nonton Liverpool PSG, gue netral aja. Bahkan bilang, bang kok lu jadi ikut-ikutan bela Liverpool juga? Kagak, ini gue secara penonton netral aja gue nikmatin pertandingannya karena ini sesuai gue harapin karena babak pertama, leg pertama gue kecewa banget sama Liverpool dan kemarin bener kan sesuai perkiraan kita bahwa dia akan berani lebih keluar walaupun memang PSG pada akhirnya lebih mengerikan tapi dia berani gitu megang bola nggak kayak di leg pertama. Nah itu dari Madrid akhirnya ya memang walaupun sesuai prediksi tapi gue nggak nyangka sedramatis ini dan setipis ini dan mungkin Atletico nggak dibilang layak kalah juga enggak sebenarnya karena secara pertandingan gue bilang lebih sedikit unggul lah secara pertandingan tapi ya inilah Madrid hasil apapun sejelek apapun Madrid sesial apapun Madrid kadang-kadang dia masih bisa lolos ke fase selanjutnya. Tetap Madrid. Mampus Arsenal, mampus. Berapa tim udah main bagus tapi ujung-ujungnya kalah juga sama Madrid. Iya. Atletico berapa kali sih di final yang Ramos akhirnya ngegolin itu kan. Itu kan mereka udah anti teorinya Madrid udah dilakukan, udah unggul 1-0 menit 94 loh. Ramos bikin gol jadi 1-1 udah habis itu buyar kan. Gila sih. Udah gitu pas final setelah itu juga 1-1 ya. 1-1 adu penalti lagi. Madrid lagi. Lihat City lah berapa kali lah mereka main bagus banget lawan Madrid. Kalah juga Madrid. Eranya Benzema gila itu. Chelsea termasuk PSG waktu yang Benzema ngedorong si Donnarumma. Oh iya itu kan? Yang tiga-tiganya Chelsea, PSG, Madrid itu ngerasain semua. Gila itu sama City. Ya, Madrid ya punya lah apapun final lawan Liverpool dihantam habis-habisan 20-an shots Liverpool. Cukup satu tendangan Vini jadi gol juara kayak gitu Madrid emang. Luar biasa emang tahu caranya untuk menang, mentalitinya juga luar penalti punya mental mereka gitu. Kalah tapi lolos itulah buat Madrid ya. Sudah menunggu lawan berikutnya ada Arsenal ya lawan PSV yang kemarin 2-2 ya wajar lah udah unggul 7-1 jadi nggak perlu terlalu ngotot. Terus juga akan ada di bawahnya ada Aston Villa yang unggul juga secara telak. Ini gue ngeliat Aston Villa sih mereka cukup jitu yang ngedatengin Asensio, Rashford lumayan lah. Tapi emang secara gol belum. Tapi ya dengan adanya Asensio menurut gue Rashford jadi perannya juga enak tuh. Dia jadi secara pressure. Makanya orang nanya, bang tuh si Rashford nyata bisa bagus kan. Iya secara pressure dia kebagi gitu. Bukan menjadi superstarnya. Karena di sana banyak yang lebih berkontribusi pada dia. Watkins, terus si Rogers tuh bagus banget menurut gue. Asensio sejak didatengin, buset nih Asensio ini. Ya menurut gue Asensio emang kelasnya harusnya di atasnya Villa dikit. Tapi mungkin untuk level Madrid di bawah dikit lah. Tapi kan kemarin di PSG ternyata dia gak begitu bagus kan. Nah di Aston Villa nih kayaknya dia nyetel banget nih sejauh ini. Dan memang Brugge bukan lawannya lah. Jadi dia akan ketemu antara PSG. Iya mampus lah. Ya, tapi belum tentu lah. Ketemu karena Rashford pernah menjunggirkan PSG zaman era Ole kan. Anjing. Nostalgia ya. Tapi ya kita masuk ke PSG berarti ya. PSG gokil sih ini tim. Ini gokil sih. Ini gue bilang Mas. 2 pemain. Tapi gila sih. Nuno Mendes anjir. Sampai menit berapa tuh kemarin ya? Gitu masih lari-lari mulu. menit extra time kan kemarin. Lari-lari mulu dan masih kenceng gitu. Dan kalau lo perhatiin banyak back sayap yang karakternya menyerang ya. Ya Kote Ama udah gak usah kita hitung lah. Itu gak usah 90 menit juga dia udah males-malesan kadang-kadang untuk bertahan. Robertson gitu. Atau dulu eranya Joao Cancelo. Terus siapa lagi yang agak-agak menyerang tuh Dumfries gitu. Pasti ketika udah 80 ke atas, konsentrasi dia untuk bertahan itu udah mulai menurun. Nah Nuno Mendes, Hakimi itu gila banget sih kemarin. Mereka mau nyerang tapi defense-nya juga sama ngototnya. Dan itu menurut gua membuat kemarin Salah nyaris mati kutu ya kemarin. Nyaris mati kutu. Mungkin di awal-awal ada tuh Mendes ngambil sekali, Salah lewat sampai nusuk dari kanan tapi sayang eksekusinya gak bagus. Tapi di luar itu gila. Ini hampir semuanya unit ya kohesinya, chemistry-nya, terus juga dari compactness timnya jalan. Memang efektivitasnya memang yang agak kurang ya Mas. Dari PSG tuh striker yang benar-benar tajam tuh memang belum ada dia. Ya tahun lalu kan mereka semi kan kalah sama Dortmund. Dortmund ya masih ada Mbappe di situ. Orang bilang ketika Mbappe cabut PSG tuh nggak akan memberikan efek
yang mengerikan terhadap Benar. lawan-lawannya. Tapi justru ini tim yang menurut gue jauh lebih solid, jauh lebih Nggak ada Mbappe ya. kompak. Ketika awal musim, kayaknya gue sempet siaran di net deh. Lu juga gak sih? Enggak, itu yang lo sama Afif nggak salah. Bukan ya, sama Adam ya? Gue sama Niko. Oh Niko ya benar. Sama Vaniko, ada Binder juga. Itu kan pre-seasonnya PSG kan. Iya. Pre-seasonnya PSG. Kayaknya waktu itu dia ngambil siapa sih, Skriniar ya? Iya, tahun lalu Skriniar. Tahun lalu dia ngambil Sekarang dibuang Skriniar. lagi. Terus gue ngeliat ini sistemnya sudah berjalan, tapi gue ngeliat ada Emery, pemain-pemain muda-muda mereka, ini kayaknya bukan sekarang waktunya mereka, tapi somehow mereka bisa sampai ke semifinal. Di musim ini, walaupun start di league yang pertamanya di klasemen pertama nggak sebagus itu, tapi ternyata begitu knockout stages, gila ini tim. Gue bilang Liverpool biasanya nggak ada tim yang bisa melakukan itu terhadap Liverpool gitu loh. Ya, lo name semua tim, ketika ketemu tim inti Liverpool nggak ada yang bisa ngelakuin itu. Ketika mereka kalah sama PSV kan, ya udah tim cadangan semua. Iya. Yang kemarin lawan si Plymouth mereka kalah juga cadangan semua. Lawan si Forest ya juga one blip lah menurut gue dari sisi pertandingan. Abis itu akan abis international break pertama di September. Akhirnya mereka merasakan kekalahan dan emang satu tim main jelek gitu. Tapi setelah itu kan kita nggak pernah lihat Liverpool tuh digituin sama satu tim. Megang bola anjay. Ini gila, ini tim Vitinha sih yang menurut gua kan Neves mas. Dua orang ini sih. Tapi jenderalnya tuh Vitinha yang bisa ngatur semuanya dengan ketenangan seperti itu. Ratingnya Neves kan sini. Iya, dia naik turunnya oke. Menurut gue dua orang ini benar-benar itu gue bilang kayak Xavi Iniesta Gen Z lah ibaratnya. Mungkin kalau mereka dikasih Messi, jadi nih barang gitu kan. Karena gila ya, mungkin Vitinha mungkin sebenarnya bukan Xavi Iniesta ya, karena dia perannya lebih ke Busquets-nya gitu, karena bener jadi anchor-nya kan. Jadi ya gila sih mas, dua orang ini sampai terakhir loh. Kagak habis, malah gue kaget Neves yang diganti duluan 100 menit, tapi menitnya 120 baru diganti. Nah itu mulai rusak tuh PSG. Ada Kangin Lila, Ramos, tapi ada si Zaire Emery, oke lah lumayan Emery, lah. Tapi si yang gila juga si Desiree Doué. Iya, tapi juga. Sayang itu yang menurut gue dia masih mentah tuh. Iya, tapi gila main. Pergerakannya gila sih. Tenang banget ngelewatin lawan, dan mereka ketika mencoba di press, ngeluarin bolanya juga gampang banget, tenang banget gitu. Operas sana sini, yakin jarak antar pemain mereka tuh betul-betul terjaga gitu. Gak ada pemain yang bisa lebih mungkin dari 8 meter, kayaknya gak ada gitu. Jarak segitu antar pemain. Jadi mereka ketika something goes wrong, pindahin ke sana, semua ada pemain yang akan mengambil bola itu, akan mulai lagi nge-build serangan. Nge-build juga nggak pernah takut, jalan aja semua pemain berani untuk jalanin bola gitu, ngebangun serangan. Ya itu karena kunci di tengah itu sih. 3 orang ini sih, ya Fabian Ruiz lumayan, tapi mungkin kemarin kalau dibandingin secara sama Vitinha sama Neves, kalah jauh lah dari mobilitas itu, kalah cepat, cuman tetap aja lumayan oke. Makanya kemarin kuncinya itu, mereka memenangkan lini tengah kemarin lawan Liverpool. McAllister bukan main jelek ya, tapi frustrasi kemarin McAllister main. Gravenberch yang biasanya kelihatan stand out untuk defense-nya, kagak ada kelihatannya sama sekali, gampang banget ditembus lah kemarin. Mungkin kemarin ya ketolong ya itu gue bilang efektivitasnya PSG jelek banget. Tapi Liverpool secara tim tetap kuat. Kemarin dia compact di belakang, sampai akhirnya gue liat Dembele mainnya sampai ke tengah, jadi kayak second striker kan, bukan main di wing lagi kemarin. Karena dia mencari ruang gitu kan. Ya sayangnya dari blunder pas golnya. Bisa kelewatan. Kalau bola gampang malah nggak masuk, giran bola begitu masuk, aneh banget deh. Iya itu, Alisson, Van Dijk, salahnya Konate kemarin menurut gue itu, salah Konate. Tiga-tiganya bisa gabruk di tengah gitu, bolanya lepas. Lah pas ada Dembele di situ, jadi gol ya. Apes juga dari sisi kebobolannya harus seperti itu gitu. Cuman kalau harus diakuin secara overall 2 game emang ya, PSG layak untuk lolos. Dan waktu itu sempat gue bilang ke lo ya, yang ada yang jagoin. Iya ada yang jagoin PSG ketemu di final lawan Barcelona. Yang lupa gue siapa sih yang ngomong gitu. Tapi ini emang PSG. Dan PSG emang ya Enrique tahu betul ngebangun timnya, dan ya ketika kita ngelihat eranya MSN kan unstoppable lah. Cuman kan mereka MSN. Udah gak ada Xavi tapi Rakitic masih sama Iniesta ya. Iya terakhir lah si Xavi terakhir. Dan iya ada Rakitic di situ, ya masih winning team lah. Walaupun lebih banyak, dia kan nyesuaiin juga tim itu kan. Ketika lo punya pemain-pemain yang
punya atribut untuk serangan balik cepat, ya mereka sedikit nge-bypass lini tengah kan. Iya. Makanya possession paling rendah selama ketika mereka treble winners pada saat itu adalah di musim itu. Lini tengahnya tuh kontributnya nggak sebanyak biasanya gitu. Iya. Padahal kan biasanya ya Busquets bersama Iniesta dan juga kadang-kadang Xavi atau Rakitic itu kan selalu megang bola kan. Iya. Mereka megang bola. Tapi di momen itu justru banyak direct manfaatin kecepatan Neymar, kecepatan Suarez, Iya. Messi. Direct banget sih memang. Dan itu strategi yang bisa diciptakan oleh Enrique dengan maksimalin materi yang ada. Nah ini sedang dia lakukan di PSG. Dia tahu kualitas pemainnya seperti apa. Dan dia minta pemainnya untuk bermain seperti apa. Dan mungkin yang gak bisa ngelakuin itu ya cuman si Mbappe. Iya. Kemarin kan keluar wawancara, bukan wawancara ya, yang dia nasehatin Mbappe di ruang ganti kan. Yang dia ngomong, gue tutup mata lah dengan kejagoan lo dalam sisi offense gitu. Lo the best player untuk sisi menyerang segala macam. Tapi itu nggak akan berarti ketika lo nggak ikut bantu pertahanan. Nah ini kan semua pemainnya ikut bantu pertahanan kan. Semua, sampai Dembele ikut mundur yang kita nggak pernah lihat itu di Barcelona. Selama ini kan dia selalu ada di sayap kanan terusan gitu. Tapi bersama Enrique dia mau tuh seluruh pemainnya untuk ngikutin. Ditambah lagi salah satu aspek yang menurut gue salah satu kepingan ya Kvaratskhelia juga Ji. Ya kan gue bilang ini pembelian bagus, yang akan menghancurkan Napoli, memberikan karpet merah buat Inter buat jadi juara dan akan menambah daya gedor dari PSG dan bisa nyetel langsung dengan begitu cepat dengan PSG gitu kan. Dia ngikutin ritmenya dengan enak, tendangan-tendangannya bedanya tipis-tipis kan. Bola-bola saya emang belum efektif aja emang. Tapi ngeri sih memang pergerakannya dia. Dan bola-bola crossing vertikalnya tuh diagonalnya juga oke gitu. Ke sana ke pindah sayap. Memang efektivitasnya Barcola tuh kemarin yang sayang banget udah main to main sama kiper, nendangnya malah begitu kemarin sama Alisson kan. Emang gak ada big profile striker, mereka gak ada. Tinggal satu orang aja nambahin satu puzzle lagi. Osimhen gitu. Kelar sih udah. Gila nih. Ramos, sampai Ramos dikasih masuk cuma adu penalti itu menurut gue udah pukulan telak sih buat Ramos. Memang dia nggak sebagus itu ternyata di PSG. Kalau Muani ya nggak bisa nunjukin, Asensio juga kurang. Tapi permainan kayak ini dengan materi pemain cadangan yang tetap muda, tetap bisa dominate pertandingan seperti itu lawan Liverpool sih, gokil sih ini tim. Paling yang harus dibuang Kang Inli, buang lah itu aja, jelek banget pemain. Jauh lah kalau bandingin sama Son mah kelasnya jauh banget. Jauh. Ya itu dia Liverpool yang ya tersingkir lebih cepat. Mungkin orang menjagokan dia sebagai kandidat minimal semifinalis atau bahkan kandidat juara. Ya Opta juga jagoin dia juara kan? Opta kan paling besar persentasenya dia 20%. Ya karena sapu bersih anjir, terakhir doang kalah sama PSV, sama di Liga juga peringkat 1 ya memang. Cuman drawing knockout stagesnya bisa dibilang bukan kurang fair ya. Tim yang paling tinggi Liverpool ketemunya PSG yang sebetulnya dari sisi probabilitas juara tuh mereka dari posisi keempat sebelum ketemu Liverpool ya. Jadi Liverpool, terus abis itu si Madrid kalau nggak salah, terus siapa-siapa, terus terakhir baru keempat si PSG. Tapi kok ketemu yang pertama gitu. Sementara si ini ketemunya Aston Villa kan jauh banget tuh. Aston Villa ketemunya siapa? Brugge. Aston Villa kan di peringkat 8 ya. Brugge tuh peringkat 24 ya kan, maksudnya jauh banget gitu kan drawing yang dilakukan itu. Jadi ya kalau Slot bilang apes ya kita udah main bagus begitu di grup, tapi begitu knockout stages kok ketemu lawannya seperti ini mah kayak Liga Indonesia musim lalu, capek main di Liga ininya pas di playoff ya kalah. Percuma peringkat 1 di Liga normalnya pas udah playoff ternyata kalah-kalah juga kan gitu. Ya ini tapi gue suka sih ini secara drawing memberikan jalan untuk tim-tim yang mediocre kan, kayak kasih kesempatan ya. Klub Brugge sama Aston Villa, terus juga Inter lawan Feyenoord, ya minimal sekarang maju bisa ketemu Bayern baru mulai serius, dan kemarin ada Dortmund sama Lille. Gue gak nyangka sih Dortmund akhirnya bisa lolos juga, karena sekarang di liganya kan juga dengan 10 menurut gue parah banget sih Dortmund sekarang. Jadi kalau kemarin banyak yang bilang atas dasar apa Nji lo percaya MU bisa juara Europa League, ya ini Dortmund dia peringkat 10 di Liga bisa tembus ke berapa? Sekarang 8 besar. Ya bukan gak mungkin MU ya minimal semifinal ya, masa gak bisa. Dortmund kan finalis tahun lalu Ji. Iya tahu, tapi kan udah
Fulkrugnya langsung dibuang ke West Ham. Terus udah sisanya siapa lagi? Udah gak ada yang berubah sih memang secara tim. Tapi dia hancur banget memang musim ini di Liga kan. Iya. Ya itu dia dari Liga Champions yang ada Arsenal ketemu Madrid. Berat sih ini. Berat. Tapi kalau misalkan sampai Arsenal menang mas, wah gila gue jumawa banget tuh pasti teman kita yang satu itu tuh. Tuh kan bener Ancelotti itu miskin taktik ya. Hanya mereka mengandalkan Katanya Arteta juga ya? Iya itu makanya Sama-sama dong. serba salah. Kalau Arsenal menang dia akan bilang Arsenal itu miskin taktik. Kalau Arsenal kalah ya itulah Arteta fucked up. Kalian tahu kualitas seperti apa. Udah menang banyak dia dua-duanya dia menang lah pokoknya ibarat gitu kan. Terus juga ada PSG Villa. Nah ini berat sih kayaknya kalau buat Villa ya untuk even ngasih perlawanan kayaknya Berat lah. seru nih ada Asensio mantannya. Ini Ada Unai Emery mantannya juga. Balik ke relevansi transfer Januari ya yang klub-klub yang bisa dapat kesempatan itu ya Aston Villa salah satunya. Iya. Dapat pemain-pemain yang Bagus. akhirnya bisa ngedongkrak permainan mereka. PSG dengan Kvaratskhelia-nya bisa ngedongkrak juga. Jadi ya ada beberapa tim yang akhirnya bisa manfaatin winter transfer kemarin untuk bisa mempertebal skuadnya dan ternyata keputusan yang tepat. Khususnya buat PSG sama Aston Villa. Kemarin di DPI kan, lo gak ada ya yang orang pada prediksi 4 besar. Lo 4 besar siapa nih yang tembus? Arsenal Madrid lah ya. Madrid. PSG Villa, PSG, Barcelona. Pasti. Muncul Inter. Inter Ji. Ya enggak, kenapa lo jangan karena ada gue di sini. Karena kemarin gue cukup kaget di antara Koci Rizal sama Dazuf apa siapa ya? Bukan Dazuf sih, Fai ya? Dazuf kayaknya. Dazuf ya? Pokoknya bertiga itu kan pasti muncul semua. Gue justru surprise Adiani juga bilang Inter. Kita bro Adiani. Ya gue tuh ngobrol juga sama Adiani sebelum acara. Inter punya package yang lengkap untuk tim yang bertanding di Liga Champions. Offense mereka bagus, defense mereka juga bagus Ji. Maksudnya dia bisa memainkan tidak hanya satu arah gitu. Tidak hanya permainan yang gue kenal seperti ini. Ya tim-tim seperti itu kan kadang-kadang lebih mudah. Bukan mudah ditaklukkan ya, maksudnya ditemuin nanti teorinya selesai loh. Kayak City kan, ketika sistem lo gak jalan, ya gak jalan gitu, gak bisa ngubah permainan. Sementara Inter dengan Simeone ini punya kemampuan untuk ngubah itu gitu, dari sisi bertanding. Defense-nya cukup rapi, counternya bagus, serangan-serangan sayapnya jalan, jadi banyak alternatif untuk bisa dipakai gitu. Ketika Di Marco sama Dumfries mainnya bagus ya mereka bisa manfaatin wings. Ketika lo harus lempar bola jauh ya kerjanya Thuram sama Lautaro lagi bagus juga. Tengahnya juga kuat banget kalau tiga-tiganya bisa main bareng tuh. Si Mickey Barella Hakan. Sementara belakang ya makin rapi kan Bastoni kita lihat. Jadi ya dari sisi tambah lagi Sommer itu kan juga jaminan mutu juga kan di belakang tuh. Ini kiper gayanya kelengar gitu tapi jago gitu. Udah pengalamannya ada lah gitu. Jadi ya berat juga gitu buat Munchen untuk bisa ngeladenin Inter. Makanya ya besar peluangnya Inter sih. Gitu apalagi kan mainnya duluan di Munchen, leg keduanya di Inter kan. Ya, tapi gak jaminan juga sih karena ternyata Anfield tidak seangker itu juga ternyata kan begitu. Soalnya dari sekian banyak kemungkinan El Clasico nanti munculnya malah di sini gitu ya. Orang nggak merkirakan itu kan. Aduh. Di era Messi Ronaldo berapa kali kesempatan Clasico di Liga Champions nggak pernah kejadian. Malah final Madrid Atletico malah muncul 2 kali. Madrileno 2 kali. Iya. Ya itu dia dari Liga Champions. Nanti kita pastinya menuju April juga akan lagi preview menuju pertandingan semifinal. 8 besar ya. Sebelum akhirnya kita nanti lihat siapa yang akan lolos ke semifinal. Kita lanjut dari Liga Champions sedikit. Maju ke pertandingan yang akan datang nih. Kekalahan Liverpool padahal gue bilang kemarin, kenapa sih orang begitu pada reaksinya sangat heboh, padahal menurut gue Liverpool kalah Liga Champions itu bukan kalah sesuatu yang memalukan menurut gue. Apalagi di kalahan juga tipis juga, ada penalti, dan dia memberikan perlawanan bukan permainan yang busuk kayak di leg pertama kan. Terus ya walaupun kalau banter-banteran kan memang mengaitkan sama fans Liverpool yang di itu kan yang di Jawa Barat itu kan yang tapi kan sejak dia muncul katanya gue bukan ngebela dia ya, cuman kengototan dia mempertanyakan siapa yang bisa ngalahin Liverpool kan di Premier League. Bener dong di Premier League siapa yang bisa ngalahin mereka. Itu masih valid kalau diarahin emang cuman ke Premier League doang gitu. Cuman ketika tapi kan dia sempat bilang treble kan quadruple kan.
Emang dia ngomong? Nanti sempat ngomong deh kalau nggak salah deh. Nggak tahu deh gue. Dia sempat ngomong tuh antara Cuman kan treble yang rame dia quadruple. siapa yang bisa ngalahin Iya itu Liverpool? iya kan, kalau itu. itu kan di liga kan. Iya iya. Dia bilang liga peringkat 1. Siapa yang bisa ngalahin Liverpool? Kayaknya yang gue inget tuh kayak gitu ya. Iya. Jadi kalau Gue gak pernah nonton konten full sih, cuman potongan-potongan. potongannya kan selalu Menurut itu gue kan. gak penting sih nonton kayak gituan, makanya sampai di konten Habis kan nongol mulu. Ya kan temen kita juga ada yang nyamperin ke sana. Iya. Lu kagak ada kerjaan aja kontenin orang begitu. Ya tapi yang jelas menurut lo kenapa ini menjadi sebuah hype? Karena mungkin Liverpool sesempurna itu mungkin di awal-awal musim jadi orang kaget, oh lo langsung di partai 16 besar udah langsung kesingkir gitu. Ekspektasinya ketinggian gak sih? Sebenarnya karena PSG-nya sih, begitu ketemu PSG reality check ya berarti ya. Ternyata reality check lo. Ternyata tim yang kayak PSG yang tampil sesolid itu tuh ya bisa mengalahkan tim seperti Liverpool gitu. Ya walaupun sama-sama gue bilang kan nggak akan mudah juga, Liverpool akan menyerang tapi nggak akan mudah. Ya gue pikir mereka akan menang, entah itu perpanjangan waktu. Begitu adu penalti, begitu drawing, Hakimi dan juga Van Dijk begitu draw, set dia nunjuk langsung ke gawangnya yang ada supporter sana. Van Dijk mukanya berubah. Asli mukanya langsung nunduk. Waduh, gue dalam hati, waduh ini kenapa ya? Jangan-jangan faktor psikologis itu mempengaruhi gitu kan. Kalau biasa kan mereka di top end kan. Di top end jauh lebih intimidatif buat lawan gitu. Tapi begitu dia ini sambil ketawa-tawa, Hakimi ini kayak gak ada beban banget gitu. Ditambah lagi set, tos lagi. Oke, kita duluan gitu. Bolanya gitu. Ini ngeliat banget kayak kepercayaan diri agak sedikit turun gitu dari sisi. Dari Van Dijk yang ngambil lagi. Iya dari sisi itu ya. Jadi ya bisa dibilang apes, tapi kalau kita bicara yang tadi gue bilang faktor mentality dan juga faktor di luar non teknis end dari mana yang mereka ambil penaltinya itu sedikit banyak ada pengaruhnya juga sih buat mentality para penendang gitu. Tapi menurut lo penentuan penaltinya salah nggak dengan ada Nunes sama John di sana? Tapi kan emang secara napas kan harusnya mereka lebih seger kan? Lebih seger dan si ini conversion rate-nya bagus juga kok si Nunes sebetulnya conversion rate-nya bagus dan tendangannya nggak jelek, menurut gua nggak jelek, cuman ketebak sama si itu dengan Donnarumma dengan begitu precise. Kalau Jones iya agak sedikit terlalu mudah arahnya gitu kan, arahnya terlalu mudah untuk dibaca gitu. Sementara kalau ini dari sisi kencengnya, dari sisi itu apes yang sampai bisa ketepis gitu. Yang gua puji sih ya penendangnya PSG dengan ketenangan ya bola-bola atas. Kalau kemarin kayak Justin ngomong di DPI dia lebih ke faktor yang lagi pada saat itu bagus mainnya kenapa nggak ngambil. Cuman kan kalau penalti lu nggak bisa menentukan pemain ini outcome-nya akan seperti ini. Pemain ini persentasenya pun nggak bisa lo baca siapa yang akan lebih besar gitu. By the time dia ngambil ya salah aja berapa kali kan gagal juga penalti gitu. Messi lo hitung aja berapa penalti yang dia gagal gitu. Walaupun terakhir ya gol terus juga gitu. Ya kayak waktu itu gue sempat cerita juga kan gue wawancara si Andrea Pirlo. Lu kunci lo apa sih kok bisa penalti setenang itu? Itali kalau adu penalti kok kayaknya mereka tenang banget. Gak ada, dia bilang gak ada kuncinya. By the time lo taruh bola itu di situ, udah gelap depan lo tuh. Lu nggak bisa ngerasain atau penonton ribut ini. Lu sama sekali nggak bisa memastikan tendangan gue akan masuk nggak ya? Wah gue yakin ini masuk, nggak ada, itu bohong kalau pemain bilang tendangan gue pasti masuk. Pirlo ngomong kayak gitu karena emang ini nggak ada kunciannya. Mau lo latih berkali-kali, mau lo 1000 kali latihan setiap harinya untuk penalti, tapi by the time lo taruh bola titik putih, it's a different story. Jadi emang nggak semudah itu kalau kita bicara penalti. Orang langsung bilang Jones jelek lah, si ini jelek, tapi emang gak semudah itu juga gitu. Dan gue mencabut kata-kata gue atau minta maaf kepada Donnarumma ya. Kemarin gue bilang kalau di PSG di big game, di big match gitu, gue jarang melihat Donnarumma menjadi seseorang yang menjadi game changer atau menjadi yang orang menentukan. Dan kemarin di leg pertama juga jelek banget. Bahkan gue ingat waktu yang lawan Madrid juga itu kan jelek banget, dia ada blundernya. Dan gue jarang melihat memang dia melakukan save-save yang brilian ataupun juga menjadi penentu lah. Tapi kemarin gue lupa. Tapi kalau ada penalti. Iya. Kalau ada penalti ternyata inilah. Dan kemarin juga mainnya bagus mas. Di leg kedua kemarin secara 120 menit waktu normalnya. Nunjuk. Berapa kali dia motong crossing juga. Itu berapa kali. Jarang loh ada kiper gede. Segede dia gitu ya. 198 cm. Mau keluar nonjok sampai ngejatoin badan itu jarang. Rata-rata kayak Onana aja malas ngejatoin diri kadang-kadang kan. Dan dia tuh kemarin bagus di leg kedua. Dan kemarin begitu ada penalti. Lu bayangin ada orang 2 meter
reaksinya juga cepat gitu, bukan kayak dulu kiper City Pantilimon yang emang gedong gitu kan, yang mau gerak juga kayaknya mager. Nah dia tuh masih reaksinya bagus. Gue bilang anjing Oblak pun bisa jiper juga nih kalau sama Donnarumma, kalau dari sisi posturnya secara auranya itu jelas bikin teror. Gue walaupun cuma levelnya kampus atau level fun football ya, cuman kalau dapet kiper yang segede gitu mental gue ngedrop pasti anjing, segede tiang gawang gitu kan, ngedrop. Dan kemarin juga bagus sih Donnarumma, jadi gila sih, salut Donnarumma di big game seperti ini akhirnya keluar dia kebintangannya, karena pemain yang harusnya menggantikan rezimnya Buffon ya. Menurut gue ya dia harusnya step up sih dari zona nyamannya di PSG. Ya dengan ini mungkin dengan dia menjadi juara tahun ini atau mungkin menjadi finalis, ya orang akan melihat lagi, oh Donnarumma ternyata masih ada dan masih sejago itu, bukan waste talent yang sekarang hanya menikmati gaji-gaji dolar-dolarannya dia, dolar rumahnya di Paris, dan akhirnya nasibnya kayak Verratti gitu, cuman gitu aja sepanjang karirnya. Buat Barcelona pas lah itu. Ya anjir, masih ada Ter Stegen, umurnya masih lama mas. Masa Ter Stegen, Chesney, Tapi kan sekarang kiper utamanya Jerman harusnya di Ter Stegen ya, di next agendanya, nggak mungkin Neuer ya. Nggak dipercaya dia. Parah ya, Hansi Flick sekarang Nagelsmann belum ketahuan nih arahnya ke siapa nih. Nah ini Liverpool yang lagi dalam keadaan mungkin bersedih, berduka. Menurut lo lawan Newcastle secara moral ganggu gak? Dan secara stamina keganggu gak? Karena Newcastle juga lagi gak bagus kan sebenarnya. Justru ini kayaknya bakal pembuktian sih buat Liverpool. Tinggal 2 trofi lah dia. Iya, ya Liga ya. Liga mah udah tinggal merem lah. Ya. Merem, Arsenal bego soalnya. Bener, Arsenal gak bisa diharapin. Gue pikir bisa ganggu, gak bisa. Iya. Ya gue ngeliatnya momentum yang akan diambil sih buat para pemain, ngebuktiin terutama yang kemarin di menit-menit terakhir gue kecewa sih Szoboszlai sih. Szoboszlai yang selama ini gue puji, tapi kemarin ya ketika lo ketemu lawan yang pressingnya kayak gitu, 1 detik itu matters. Dia 1 detik belokin bola, udah hilang. 1 detik belok, kalau di biasa dia dengan ketenangan seperti itu, lawan mungkin nggak secepat itu dalam nutup, ya dia masih bisa kan. Dia kan delay bolanya bagus ya, Szoboszlai. Tapi kemarin hilang. Curtis Jones pun hilang dalam beberapa momen. Jadi 2 pemain ini yang di akhir-akhir ketika Liverpool mencoba untuk mencari gol, ya ini 2 pemain yang menurut gua agak sedikit di bawah ekspektasi gua sih mainnya gitu. Ya ini harus menjadi pembuktian buat mereka. Kalau ngelihat Klopp ngebangun timnya di sebuah final, terlepas dari kiper yang selalu dia kasih ke Kelleher ya. Tapi di sini kayaknya Slot belum pernah lihat sih gue kalau di itu dia nurunin Kelleher ya, tetap Alisson. Final ya. Tetap Alisson, kecuali gue lupa deh Kelleher apa main terus sampai semifinal lama itu apa enggak ya? Coba deh buka deh yang Liverpool Tottenham, dia main gak sih? Lupa gue juga. Kayaknya main deh. Iya dia main konsisten. Oh Kelleher. Ya, berarti mungkin jadi momentum buat Kelleher. Dan Kelleher menurut gue juga bukan kiper jelek, dan dia bagus ya musim ini, bahkan kebukti berapa kali menjadi juara di FA dan juga Carabao ya, karena Kelleher juga kipernya kan, adu penalti 2 kali sama Chelsea. Ya Kelleher juga di situ. Jadi ya bisa aja ini akan dikasih ke Kelleher gitu. Cuman majority dari squad yang lain gue rasa pemain-pemain terbaik sih yang akan dimainin. Apalagi abis ini kan langsung jeda internasional. Jadi ya nggak ada alasan kenapa nggak mainin semua pemain terbaik lo gitu. Dan kayaknya Isak juga udah main lagi, jadi kayaknya ini akan seru sih, karena Liverpool di partai terakhir lawan Newcastle tuh, tapi kalah kan Newcastle kan, nggak salah kemarin yang di Liga belum lama ini. Head to head. 2-0 ya. Bentar. Oh enggak, 3-3 nih kemarin terakhir. Itu terakhir ya? 3-3 2002 ya benar, 2024 terakhir nih. 2-0. 2-0 bener. Oh Februari udah main lagi? Iya kalah 2-0. Oh iya. 2-0 tapi di kandang Newcastle 3-3. Oh iya benar 2-0. Berapa pertandingan ke belakang tuh gak pernah menang ya Newcastle? Iya, enggak 5 pertandingan dia kalau yang lawan Liverpool. Tapi secara dianya sendiri juga nggak konsisten juga. Menang kalah. Jadi nggak kayak kemarin di awal-awal kan sempet tokcer banget. Termasuk saat Isaknya lagi gacor banget tuh Newcastle. Begitu Isaknya mulai ada cedera juga, menurun banget sih dari sisi Newcastle-nya. Jadi kayaknya, tapi let's say ini kalah. Buat lo sebuah ini gak? Kehilangan besar gak? Big loss gak buat lo?
Big loss sih. Big loss. Karena Big menurut gue kayaknya ya udahlah. Ya Ya, gue apalagi bukan kayak penganut ini trofi Ciki ya. Cuman menurut gue ya ini bukan sebuah kekalahan yang memalukan ketika lo di final lo kalah. trofi tetap trofi Ji. Ya iya ya. Cuman kan Dan di sebuah final tuh selalu tim terbaik yang dimainin. tapi kan major trofinya lo udah dapat satu gitu yang memang yang lebih pentingnya. Iya. Kecuali kalau lo nggak dapat 3 ini juga kalah baru itu menurut gue memalukan buat Liverpool. Kalau ini kan mumpung mainnya di Maret kan dia kan selalu ngamanin satu trofi dulu lah. Iya, Ya iya. udah biasanya kan diambil seperti itu. Jadi ya momentum untuk memastikan satu trofi sebelum international break. Habis itu ya lo concentrate di 5 game ya. Iya. 5 game lo menang udah Kelar selesai. dah. Ya itu dia dari Inggris-Inggrisan kita pindah ke di Liga mah Arsenal Chelsea. Ya udahlah perebutan 4 besar nih ya. Arsenal Chelsea. Seru juga dong. Chelsea kan sekarang udah berhasil ngerebut dikit lah dari City. Menurut lo ini chance gimana tim London ini lah berdua? Tetap City sih gue. Enggak Arsenal sama Chelsea-nya nih yang pertandingan ini. Oh kalau 4 besarnya ya, 4 besarnya gue bilang sih City sih masuk. City. Forest berarti mental atau Chelsea yang mental? Forest sih tetap gue bilang stay. Oh mental kan? Iya gue juga bilang Forest akan mental sih. Chelsea City. Cuman kemarin ya kok bisa kalah sama Forest. Kacau juga sih City anjir. Siti Nurhalize. Arsenal Chelsea mas, prediksi singkat. Arsenal sih. Arsenal. Main di Emirates pula. Walaupun dia gak punya striker. Ada Sterling. Bisa bikin 7 gol gak ada striker. Lawannya PSV yang dodol mainnya anjay. Tapi ini akan seru sih karena Chelsea juga Sterling kemarin 2 assist kan? Iya ya. Tapi kagak menang. Giliran dia 2 assist kagak menang. Chelsea ya dia harus menjaga momentum ya kalau memang pengen stay. Karena menurut gue 4 besar adalah sesuatu yang udah bener-bener aman buat Maresca dan juga secara investasi buat musim depan. Karena kalau dia kelempar dari 4 besar menurut gue kayak akan jadi sesuatu yang gagal buat musim pertamanya Maresca gitu. Terus apalagi kalau mainnya di peringkat ke-6 ya. Terketendang kayak. Tapi katanya chance dia buat ini bisa ya untuk 5 tim langsungnya koefisiennya. Asal lu gak juara Europa League. Oh iya. Kalau lu juara Europa League. Kayak kemarin lagi ya ketendang Chelsea. Kasian dia ketendang lagi. Ke Melon peringkat ya. 5. Ya kita lihat apakah MU akan kembali memenangkan. Lumayan MU di FA Cup ya. Akhirnya nendang Chelsea ke Melon kan. Lo lawan Sociedad kemarin berapa sih? 1, Sociedad main jelek. Makanya gue kemarin optimis. Soalnya ntar besok bagus lagi. Iya. Karena MU tuh besok di Old Trafford kan? Iya. Penentuannya tuh suka jelek kadang-kadang secara mental. Tapi gue percaya MU masih bisa lah. Sociedad lagi jelek loh. Jelek kemarin mainnya juga. Berapa kali gue lihat turun terus sekarang ke-8 ya kalau gak salah di Liga. Itulah makanya alasan gue MU punya peluang. Bukan orang nanya atas dasar apa. Ini atas dasar ini. Karena lawan juga gak begitu bagus. Oke kita pindah. MU lawan siapa? Leicester. Ketemu Ruce. Gak penting. Menang nih yakin gue merem. Di kandang Leicester. Kalau kalah dibalikin merem gue. Kandang Gak percaya gue Leicester gak sebagus itu. Kecuali Vardy doang yang ngeri. Emang MU sebagus itu? Jelek sih. Tapi dia lebih jelek lagi mas. Udah ini pilihan komposisi udah makin jelas. Udah jelas. Ya strikernya gak ada yang jelas. Tapi udah pastilah akan seperti itu. Mason Mount udah latihan soalnya. Højlund, Zirkzee masih. Enggak, pasti kayaknya akan dikorbanin satu sih sekarang. Antara itu Eriksen, Bruno atau Garnacho di sana. Udah ada Collier udah fit juga. Jadi harusnya sih aman. Casemiro kemarin juga mainnya lumayan. Iya. Jadi gak terlalu. Udah kelihatan makin kurus sih. Iya ya. Ternyata kontraknya masih ada 1 tahun lagi guys. Jadi ya bersabar ya. Gak bisa dibuang dong. Kecuali ke Liga Arab. Terus juga ada City lawan Brighton. Brighton berat sih. Berat juga itu. Tapi kadang-kadang Brighton juga potensi dibantai juga besar dia. Kadang-kadang mainnya juga suka terlalu naif. Dibantai Forest ya? Iya kan? Iya Forest itu. Iya kan? Emang goblok emang kadang-kadang dia. Everton lagi momentumnya juga lagi agak lumayan. Lawan West Ham juga lagi lumayan ya. Agak seru juga. Partai keras Moyes lawan mantan timnya sendiri nih. Fulham Spurs seru juga tuh. Ya. Ipswich kalah lah sama Forest mah berat. Oke itu dia dari Inggris. Gue gak ngebahas MU ya guys. Jadi kalau kalian bilang gue bahas MU mulu. Tim peringkat 14 ngapain tiap episode dibahas. Nih gue gak bahas sama sekali. Biar kalian senang. Banyak yang minta. Kalau Mas Airo seru bahas Serie A. Kita bahas Serie A guys. Serie A dikit. Serie A. Ada big match sih. Kecuali Atalanta Inter ya. Ya Vio masih oke lah. Vio Juve. Juve. Atalanta kemarin baru bantai Juve. 4-0.
Tapi jangan lupa Atalanta juga pernah dibantai sama Inter musim ini 4-0. Jadi tapi gue ngerinya adalah Atalanta udah gak main di Eropa, Inter masih main di Eropa dan kecapean. Inter juga pernah dibantai Fiorentina. Berapa? Iya itu yang kemarin ya anjing 3-0. 2 kali tuh yang kedua menang sih. Apa seri yang kedua ya gue lupa. Nanti main dempetan tuh jaraknya Lazio kan. Atalanta ini udah gak main di Eropa jadi secara stamina, secara kebugaran lebih bagus dan Inter lagi gak ada main sayapnya cukup banyak yang absen. Zalewski, Darmian, terus juga Di Marco. Zalewski gak bisa main ya? Gak bisa dia. Jadi agak timpang nih. Tapi kemarin Marco berapa lama sih? late March dia kemungkinan masuk. Ya? Ya bisa juga mungkin dimainin tapi ya mungkin riskan lah antisipasi. Gantiin dia ya Zalewski biasanya. Kemarin kan Bastoni akhirnya jadi back kiri, wing back kiri dia. Bener. Gila tapi Bastoni jago juga kemarin. Bagus makanya ada kecil ini zaman muda dulu. Terus juga di kanan masih ada Dumfries walaupun kemarin Dumfries juga sempat agak kayaknya kelelahan banget tapi kayak akan diforsir. Terus lawan ya ini untungnya kayaknya bisa geser Pavard juga kan ke situ kan? Bisa ke kanan, bener. Tapi di tengahnya butuh Pavard. Lu siapa? Acerbi, Bastoni, Acerbi. Ya kalau ini sama De Vrij kalau nggak sama Bisek berapa kali juga Bisek suka masuk kan. Nah ini lagi Scamacca kemungkinan juga 50-50 bisa sampai akhir Maret tapi emang yang ngeri Lukmannya sih, Lukman sama Retegui sang top scorer ya. Retegui anjir sih. Ini menurut gue striker middle class lah tapi kayak Ciro Immobile. Iya kan middle class itu tapi gitu, jago golin mulu kalau di Serie A buset. Levelnya tuh bukan nyampe levelnya Inzaghi, Vieri, Del Piero tapi musim ini anjing sih jumlah golnya banyak banget memang 26 ya berapa sekarang golnya? 22 ya? Dulu si Udinese siapa? Di Natale. Model begitu kan? Iya kayak gitu. Tapi di Serie A buset orang-orang kayak gitu tuh. Bagus nih Retegui. Ya akhirnya ya bagus lah ini buat Italia buat timnasnya akhirnya punya striker yang menggantikan peran Immobile yang cukup tajam lah karena kayaknya 5 tahun terakhir selain Immobile nggak ada yang konsisten dia berharap sama Scamacca ternyata malah kalah sama Reteginya di Atalanta satu tim lagi kan persaingan timnasnya berat nih bos Scamacca masuk timnas nih. Si Roma itu siapa? Torino tuh. Belotti udah pindah ke ini Belotti kan kemarin Benfica. Iya Belotti itu kan striker begitu kan? Iya nanggung tapi mediocre tapi ternyata bisa jago gacor juga. Lo gimana mas lihat Atlanta sama Inter? Singkat. Tahan imbang lu Ji. Anjay. Tahan imbang Napoli lawan siapa Napoli? Enteng ya. Kalau gue mah banyak yang kemarin kan lu sempat beda 1 poin ya? Enggak, iya 1 sama Napoli ya. Venezia. Sama Jaizes nih berat nih. Kayaknya belum lama baru lawan Lukaku juga deh di akhir tahun ya akhir tahun. Lukaku? Enggak, baru lawan Venezia baru lawan Napoli juga kalau nggak salah belum lama. Mungkin di ending musim pertama kali ya. Iya. Kayaknya di antara di bulan apa dia akan motong head to head. Cukup bagus dia. Tuh, tipis kan? Desember kan bener akhir tahun bener. Karena gue lihat tuh golnya cuman ya nggak beruntung aja. Walaupun ya dibombardir lah sama Napolinya. Ya ini harus menang sih Inter mau gak mau. Tapi gue khawatir bisa kejegal karena itu faktor kebugaran, faktor ada pemain absen. Dan Atalanta udah tinggal fokus ini. Sebenarnya kalau Juve. Tapi running ke belakang lu masih ketemu siapa sih Inter kayaknya udah? Masih ada Roma, masih ada. Roma takut sekarang. Ya Roma lagi naik kan sama Ranieri lumayan. Tuh. Iya lagi pelan-pelan lagi naik ke. Biru hijau semua. Iya lagi naik dia di bawah Ranieri. Gue pikir akan menjadi lucu-lucuan ternyata lumayan oke dia. Ternyata abis Mourinho harusnya langsung Ranieri ya. Iya oke. Pakai muter-muter dulu. Siapa kemarin sebelum De Rossi? Setelah De Rossi. Kemarin pelatihnya Juric iya kan iya Juric ya. Nah iya pokoknya Fiorentina lawan Juventus berat nih buat Juventus, seri juga bisa juga nih kemarin habis dibantai. Enggak dong, Juventus kan juga cuma 1 aja tuh L-nya bedanya lagi berapa jelek banget mainnya. Bedanya 9 poin sama Juventus. Lo 3 pertandingan kalah baru bisa dikejar. Lo gak ngira kan mereka ada di situ Juve? Justru gue awalnya Juve akan stay di sini mas. Cuman nyata kemarin banyak jeleknya kan. Seri-seri mulu akhirnya kelempar. Tapi kan akhirnya jauh banget poinnya kan sempet. Iya. Tapi abis itu kan menang. Yang dia seri mulu. Iya itu. Tapi kan begitu dia menang. Tapi di awal musim gue merasa dia patut ada di awal musim besar. Kan gue bilang 3 besar kan. Iya. Sama lo. Bahkan 2 besar tanpa itu Napoli ya awalnya. Milan yang gue kaget di situ anjir. Itu parah banget. Peringkat 9 anjir. 4-4 di bawah Fiorentina. Kemarin gue pikir kalah tuh. Menang tipis juga. Ya, susah payah banget dia menangnya.
Inter, Atalanta, Napoli lawan Venezia, Fiorentina lawan Juve. Emang sulit ketebak. Wah, ini penentuan nih. Apakah Moiskin layak apa tidak dibuang sama Juve? Karena Moiskin, Apakah De Gea akan gantiin Onana lagi? waduh, De Gea bagus sih De Gea kemarin emang mainnya di Fiorentina ya. Iya. Ya itu dari Serie A, kita gak bahas panjang lebar karena waktu udah mau habis. Nih gue sedikit juga ada big match ternyata di La Liga. Ini yang Mas Aryo pasti juga nunggu-nunggu nih. Lawan Atletico. Yang somehow menjadi bayangan buat Barca dan juga Real Madrid sepanjang musim ini. Dan sekarang ada di peringkat kedua ya. Coba lihat table-nya. Barcelona 2, Atletico 3. Oh Madrid udah, enggak dong. Itu. Barca 1. Barcelona 1 sih. Oh sama karena Sama beda poinnya. sesi golnya ya. Poinnya sama, cuman mereka Beda 1 poin, tipis banget memang. Cuman one game in hand. Barcelona kan Oh iya benar. kan diituin. Ya makanya Barca nomor 1 masih. Justru Madrid sama Atletico ini menjadi angin segar buat Madrid menunggu hasil imbang atau bahkan dia pasti nungguin Barca kalah kan. Gimana ngeliat game ini Mas? Di kandang Atletico pula kemarin buat Madrid sakit kepala tuh kemarin di Liga Champions. Ya mungkin beda dari firepowernya Barcelona beda ya. Lebih menggigit sih menurut gue pemain-pemain Barcelona. Tapi kenapa gue ngelihatnya Atletico yang bakal menang. Ngeri ya. Karena beberapa pertandingan yang menurut gue akan mempengaruhi hasil akhir La Liga yang mengarah ke Madrid kan gue bilang itu salah satu pertandingannya adalah kunjungan ke Atletico. Mantal El Clasico. Ya Mantal El Clasico. Kunjungan ke Atletico gue bilang berat potensi untuk kalah Barcelona ada di sini. Apalagi Atletico ya pasti habis terpukul gitu mencoba untuk bounce back. Ya, walaupun Barcelona stabil sih setelah masuk ke 2025 ya. Itu mereka makin stabil. Beberapa kesalahan yang sempat kita bicarakan menjadi titik lemah Barcelona udah perlahan-lahan mulai direparasi walaupun masih berapa kali jebakan offside-nya bisa diantisipasi sama lawan gitu. Tapi ya Szczesny lagi bagus juga mainnya. Berapa kali one on one bola-bola yang mustahil untuk ditepis bisa dia tepis gitu yang gue selama ini melihat ngapain sih Barcelona ngambil dia gitu. Tapi ternyata dia bisa nunjukin kualitasnya. Dia bisa ngambil kesempatan ketika Ter Stegen gak main. Ternyata dia bisa tampil lebih bagus dibanding Inaki Peña. Jadi ya gak mudah bagi kedua tim. Tapi Atletico bisa mencuri. Ngeri sih dia memang ini. Ya kuncinya sih juga menurut gue di Barcelona bermain senaif apa ya. Kalau dia berani tetap dengan high defensive line-nya ternyata juga efektivitasnya gak bagus ya. Itu akan menjadi dimanfaatin sama Atletico. Karena Atletico sekarang variasi serangannya juga gila sih. Dia punya sayap yang bagus, punya striker yang bagus, punya pemain tengah yang juga bisa shooting dari luar kotak penalti. Jadi kemarin tuh kan sama ya. Yang pertama ya. Yang di apa namanya? Copa. Final Copa. Iya. Semifinal Copa. Oh iya bener ya. Kemarin baru ketemu juga. Seru juga tuh. Leg keduanya kapan sih? April. Iya, leg kedua juga seru sih ntar tuh. Itu kan di kandang Barcelona kan? Iya. Di kandang Barcelona bisa saut-sautan. Golnya sampai segitu. Ya firepowernya mereka untuk bisa membuat 4 gol tuh gede. Tapi pemasukannya juga bahaya juga gitu kan. Sementara Madrid akan ketemu siapa? Sementara Atletico baru kebobolan 18. Jadi secara pertahanan sih paling kuat sih memang. Iya. Tapi ya golnya jauh lah. Cuman 4-4. Iya. Barcelona 70 buset dah 2 kali lipatnya. Wah Villarreal. Kandang Villarreal. Bisa lah Madrid. Tapi di kandang Villarreal ya. Villarreal ya. Villarreal kelima ya? Lumayan juga. Iya. Iya benar 5. Iya lumayan berat juga sih. Jadi Madrid jangan sampai dia nungguin angin segar dari pertandingan ini, dianya juga kejegal gitu ya. Lucu banget karena momentumnya di sini. Ntar orang akan keluar lagi. Lu masih sama kayak Mas Sabto dan juga Coach Yasin. Real Madrid yang akan juara musim ini. Giran sekarang udah keluar anjing. Kemarin kagak ada yang keluar. Nanti giran ntar Madridnya naik lagi posisi 1. Diem lagi. Iya. Jadi gue bilang gini atau Mas Sabto bilang ini bukan karena kita ngejagoin Madrid. Kan dia fansnya Barcelona. Masih banyak yang bilang, oh ternyata Mas Sabto fansnya Madrid ya. Goblok banget sih yang ngomong kayak gitu anjing. Lu nonton ini baru sekali episode apa gimana dari 10 tahun lalu baru tahu Mas Sabto bukan fans Barcelona tuh dari mana gitu. Mas Sabto fans Madrid ternyata lah. Dari Madrid dari mana nih. Kayak gue bilang Madrid juara juga gue bukan fans Madrid. Ya karena gue melihat yang itu faktor main muda itu yang jadi menentukan. Bisa aja kayak Barcelona ada faktor jinxnya itu tidak konsisten dari para pemain mudanya. Dan berapa kali kan juga kayak Lewandowski
suka nggak efektif juga kan. Memang sekarang kuncinya menurut gue di dua orang ini sayapnya. Rafinya Yamal kalau lagi on fire anjing sih dua orang ini. Gila. Magic banget kemarin gue lihat, buset mainnya begini. Golnya nggak ada effort gitu ya. Iya. Itu gol. Bola-bola diagonal dia ambil sama Rafinya, buset enak banget dua orang ini. Ya itu dari kita lihat Barcelona, Madrid lawan Villarreal nggak akan kejegal Mas, atau menurut lo potensi kejegalnya juga besar? Duh, kunjungan ke Villarreal juga kadang-kadang Iya, susah sih. Nggak gampang-gampang juga soalnya. Gampang. Tapi kayaknya masih menang sih. Biar 1-0 aja sih. Pertandingan yang harus dimenangkan ya. Karena kalau Villarreal kalah, angin segar buat the GOAT, Anthony. Ada di posisi nomor 6 dengan 41. Kalau dia menang udah sama poinnya, tinggal ntar nyari selisih gol dari pertandingan berikutnya. Masih penasaran tuh si Pellegrini kan. Iya benar. Dikit lagi peringkat 4 gitu. Stuck di 5. Athletic Club masih main di Europa League juga. Wah kecapean juga nih. Athletic Club. Lawannya kan berat juga ya. Dia lawan siapa ya? Lawannya Lazio Lawan siapa ya? Coba lihat knockout. Oh Roma berat. Kemarin Roma menang ya? 2-1. Iya 2-1. MU sementara main di ini, nggak bahas MU. Udah nggak Roma bahas. sangar loh ngalahin Porto. Iya lawan di Borani langsung berubah secara trennya. Nah kita nggak bahas MU guys, ini cuma sedikit Athletic Bilbao aja. Oke? Gue tadi mau bahas sedikit Indonesia, cuman waktu udah sejam nggak, jangan. Nanti 1,5 jam, editor gue marah-marah lagi nanti ya, oke? Thank you semuanya udah menyaksikan, thank you Mas Aryo sudah mampir lagi sejam di sini. Katanya kalau nonton Mas Aryo main sejam nggak kerasa. Ntar gue bikin 2 jam biar kerasa ya. Thank you semuanya, happy weekend yang kita nonton pertandingan-pertandingan buat banter-banteran di pekan depan, dan jangan lupa dukung timnas kita minggu depan. Dan gue akan bersama Hanif dan juga Coach Yasin akan langsung dari Australia mengcover suasana langsung dari Sydney, dan juga nanti akan live reaction dari sana. Kita doakan timnas kita menang dengan staffnya yang sudah bergabung semua. Tadi udah dikumpulin semua ya, udah dirilis semua. Akhirnya lebih banyak dari staffnya. Iya, Sintayong. banyak juga nih. Ini siapa-siapa aja nih ya. Noni Belanda, Noni ya. Ya kita lihatlah apakah nyata bisa nyetel menuju membawa kita semakin dekat menuju Piala Dunia, dan chemistry-nya jalan lah. Oke, sampai ketemu di minggu depan Offside 2. Sampai semua, dan juga puasanya lancar, ibadahnya lancar. Jangan lupa untuk berbuat baik sama sesama. Semuanya, bye-bye.